Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Idan Putra di channel resminya Idan Putra Motor Sumedang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Yamaha NMAX yang starternya hanya bunyi cetik-cetik. Dan sekalipun berputar, dinamo starter terasa berat, tidak mampu menggerakkan mesin. Setelah dicek, aki dalam kondisi normal, yaitu seperti di video, aki dalam voltase 13,2 volt. Itu lebih dari cukup untuk bisa menggerakkan dinamo starter. Setelah dicek, aki dalam kondisi normal, ternyata masalah ada pada dinamo starter. Untuk video pembongkaran dinamo starter kebetulan tidak saya rekam. Saya rekam tetapi videonya mengalami kegagalan. Dan setelah dianalisa, setelah pembongkaran dinamo starter, terdapat masalah pada dudukan cool starter, yaitu patah. Jadi strum yang dari aki tidak mampu menggerakkan dinamo starter karena ada konsleting pada dudukan cool. Iya kedah nama ayah halang sehingga menyebabkan per cool starternya patah. Jadi itu bisa dilihat dudukan cool starter yang bagian plus mengalami patah. Kemungkinan ini pada saat penggantian cool. Jadi posisi sepeda motor telah mengalami pembongkaran di bengkel lain dan tetap tidak bisa starter, jadi dibawa ke bengkel saya. Itu yang menjadi masalah. Dudukan cool starter sebelah mengalami patah. Jadi untuk mengakalinya kita gunakan botol bekas kemasan water coolant. Karena dudukan cool starternya kebetulan tidak ada, maksudnya mau diganti tetapi kebetulan komponennya tidak ada toko yang menjual. Jadi kita akali dengan membuat dudukan baru dari kemasan water coolant. Bisa juga rekan-rekan apabila menemukan kasus yang sama bisa menerapkan hal yang sama seperti ini. Kalau tidak ada water coolant bisa menggunakan bekas kemasan oli mesin, pokoknya dari plastik yang agak tebal. Maksudnya ini supaya terjadi isolator, jadi si cool starter tidak langsung bersentuhan dengan massa. Setelah kita gunting, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kita ukur sesuaikan dengan kebutuhan. Seperti ini. Jangan lupa lumasi dulu bodi starternya menggunakan stempet. Maksudnya tujuannya adalah supaya nanti apabila dilem tidak merekatkan dudukan cool starter ke bodi starternya. Dengan begitu bisa mempermudah pada saat nanti apabila dudukan starter sudah ada komponen penggantinya, jadi pada saat dibuka tidak rekat kepada dudukan starternya. Maksudnya seperti itu. Dikasih stempet dulu. Kita paskan posisinya, jangan sampai miring, usahakan rata dan tingginya sama sesuai dengan posisi cool starter semula. Lalu kita gunakan lem G atau bisa juga disebut lem Korea ya. Lem jenis super glue yang daya rekatnya sudah terbukti sangat kuat. Posisinya kita lem plastik pada dudukan cool starter, tetapi karena sudah dilumasi stempet, jadi dudukan cool starter masih bisa dibongkar pasang. Yang merekat cuma plastik sama dudukan cool starter.
Karena tadi per cool starternya patah karena ada konsleting, maka kita ganti sekalian sama coolnya. Karena tidak ada jualan, hanya pernya saja. Ya walaupun tadi sebenarnya cool starter yang bawanya juga masih baru, karena posisinya sudah mengalami penggantian di bengkel yang lain. Tetapi masalahnya masih seperti semula, bunyinya cuma cetak-cetik. Jadi dibawa ke bengkel saya. Kita gunakan cool starter baru. Posisi pemasangan seperti biasa, yang ke bodi kita kencangkan menggunakan baut nomor 6 menggunakan obeng plus. Sedangkan yang cool starter bagian plus kita rekatkan menggunakan solder menggunakan tinol. Sebelum disolder sebaiknya kita amplas dulu supaya daya rekatnya lebih kuat. Setelah kedua cool starter sudah terpasang pada dudukannya, sekarang kita pasang angkernya menggunakan jack buaya yang kecil ya, untuk memudahkan pekerjaan pada saat memasang. Karena apabila tidak menggunakan jack penjepit seperti ini akan sangat kesulitan apabila bekerja sendiri, jadi butuh bantuan orang lain. Tetapi bila menggunakan jack penjepit seperti ini sangat mudah, tidak perlu banyak keluar tenaga. Kita pasangkan komponen anchornya, pastikan putarannya tidak terjadi hambatan, lalu pasang body starter ke tempat semula. Itu ada tanda garis untuk memastikan supaya pemasangan memang benar-benar sesuai posisinya. Lalu kencangkan kedua baut 6. Bisa menggunakan kunci, bisa menggunakan juga tang. Setelah kedua baut kencang, saatnya untuk pengetesan apakah starter bisa berputar atau tidak. Baiklah, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah mampir, sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.